Ayo subscribe Gaji Sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan dari amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan taufik tentunya agar selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Babnya masih bab muraqabah, ya. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi' an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, innakum, jadi tujuan dari pernyataan Anas ini di dalam syarah Dalilul Falihin, mukhatiban lil mutasahilina fil a'mal. Anas radhiyallahu anhu mengatakan pernyataan ini ditujukan pada orang-orang yang menganggap ringan, menganggap sepele amal perbuatan, terutama menganggap remeh urusan dosa. Gitu. Apa kata Anas? Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini dimasaknya Anas saat itu, ya, terpaut tidak begitu jauh pastinya dari masa Nabi. Pernyataannya sudah seperti itu. Gimana? Kata Anas tuh begini, sesungguhnya kalian itu benar-benar melakukan berbagai macam amal perbuatan yang kalian anggap itu remeh, kalian anggap ringan, kalian anggap kecil. Kenapa? Karena kalian tidak melihat besarnya dosa itu. Tuh. Padahal gitu, ya, hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'r. Sampai digambarkan di sini betapa kalian menganggap remeh itu perbuatan-perbuatan kalian itu yang sebetulnya dosa itu lebih lembut. Adaku itu asalnya begitu, lebih kecil, lebih lembut dalam pandangan kalian dibandingkan sehelai rambut. Kecil sekali kan, remeh sekali dong berarti. Padahal kata beliau, kata Anas, kunna na'udduha, padahal dulu kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menganggap perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan yang dapat mencelakakan, membinasakan. Kenapa? Likamalil khasyah,
karena sempurnanya rasa takut yang ada di hati para sahabat Nabi, begitu. Nah, sehingga melakukan dosa itu bukan melihat besar kecilnya, tapi kepada siapa saya berdosa, gitu. Sehingga nggak ada keberanian untuk berbuat dosa itu. Ya, makanya di dalam hadis lain dikatakan, la tanzur ila sigharil khati'ah, wanzur ila izami man asaita. Jangan engkau melihat pada kecilnya kesalahan atau dosa, tapi pandanglah keagungan zat kepada siapa kamu berdosa itu. Ya, di dalam hadis lain Nabi mengatakan, al-mu'minu yara dzanbahu ka'annahu sakhratun yakhafu an taqa'a alaihi, wal kafir yara dzanbahu ka'annahu zubaban yamurru ala anfi. Seorang mukmin itu, orang beriman itu melihat dosanya seakan-akan batu besar yang dia khawatir batu itu akan menimpanya. Sedangkan orang kafir melihat dosanya itu seakan-akan seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Ya nggak berarti apa-apa gitu. Apalagi orang kafir mah, termasuk orang fasik, munafik. Itu ngaku mukmin tapi tidak taat. Itu yang dilakukan maksiat. Meninggalkan sholat saja tidak dianggap sesuatu yang besar. Ya biasa saja. Nah yang lain juga sama, nggak pada sholat. Ya. Kan begitu kayaknya yang ada kebanyakan di masyarakat itu ya. Makanya perbandingannya di masa Nabi dengan masa kita sekarang di akhir zaman itu, kalau di zaman Nabi ya, ada orang yang melanggar 10%-nya saja itu dari aturan agama, itu sudah aib luar biasa. Ya, sudah aib luar biasa. Tapi yang hidup di akhir zaman ini, kalau ada orang yang patuh istiqomah mengerjakan agama, nilai-nilai agama 10%-nya saja, itu sudah cukup baik. Iya. Berbanding terbalik kan berarti itu. Kalau dulu zaman Nabi melanggar sedikit saja, itu luar biasa. Ya. Kalau sekarang bisa taat sedikit aja. Ya. Jadi orang baik nggak usah 100% dah. Gitu. Jadi orang baik sedikit aja itu sudah sangat lumayan. Makanya kata Nabi, orang yang istiqomah ibadah itu di masa-masa yang penuh dengan kekacauan, di masa-masa yang penuh dengan ujian iman, itu pahalanya sama seperti hijrah kepadaku. Wah, luar biasa berarti sebetulnya ya. Inilah sisi lain. Itu resiko kita hidup menjadi orang yang hidup di akhir zaman. Berat memang ujiannya. Tetapi kita punya peluang dapat pahala besar kalau bisa sabar dan istiqomah menjadi orang baik gitu. Ya, jadi orang baik. Jadi jangan terbawa arus. Nah, jadi kalau Bapak bersahabat di satu komunitas, jangan mau diwarnai oleh komunitas itu kalau buruk, tapi kalau bisa ya Bapak yang mewarnai komunitas itu. Begitu ya, insya Allah. Jadi hari ini jangankan orang yang meninggalkan berjamaah, yang meninggalkan sholat saja dianggap biasa. Ya. Kalau dulu mungkin di zaman Nabi meninggalkan berjamaah itu sudah sangat aib. Sampai-sampai Nabi
niat satu saat kan pernah itu merencanakan mau minta digantikan sebagai imam, dan beliau mau keliling mencari orang yang nggak berjamaah, mau dibakar rumahnya tuh. Waduh, sampai segitunya ya. Tuh, makanya kata Imam Ahmad mah berjamaah tuh hukumnya bukan sunnah muakkadah, wajib. Karena Nabi sampai ngancam begitu, itu walaupun belum sempat terjadi kan, Nabi membakar rumah orang yang meninggalkan berjamaah. Jadi sampai segitunya. Ya kalau sekarang diancam-ancam begitu, ya tambah kabur. Ya, ya mendingan saya nggak jadi orang Islam aja, begitu mah. Gitu. Ya, kalau sekarang misalnya diberikan ancaman seperti waktu di zaman Nabi begitu, ya nggak berjamaah nanti dibakar rumahnya. Idih, mendingan saya resign aja jadi Muslim. Nah, beda emang ya, beda Pak. Mentalnya itu, mentalnya luar biasa. Jadi apa nih faedah hadisnya? Yang pertama, al-istighfar bizzanbi yadullu ala qillatil khasyati minallahi ta'ala. Ya, istighfar itu apa? Menganggap remeh, menganggap sepele perbuatan dosa, itu menunjukkan minimnya rasa takut kepada Allah. Kecil rasa takutnya pada Allah itu. Alal aks, itu man ista'zamahu, dan berlaku sebaliknya orang yang menganggap besar urusan dosa. Fa innahu yadullu ala kamalil khasyah wa azimil muraqabati lillahi ta'ala. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang menganggap besar urusan dosa, tidak berani melakukan dosa, jangankan yang besar. Ya. Berbohong, tidak berani berbohong. Tuh. Jangankan meninggalkan sholat, jangankan korupsi, ngambil 2.000 aja dari tumpukan uang yang ratusan juta miliaran, 2.000 saja dia nggak berani. Tuh. Menggunakan barang orang, jangankan barang-barang yang istimewa, sekedar menggunakan pulpen saja kalau bukan miliknya dia nggak berani. Nah gitu. Kenapa? Kan ini hukumnya gosok, namanya gosok, sama seperti mencuri, haram juga. Boro-boro ngambil berim-rim dari kantor itu digunakan untuk kepentingan dirinya, 1 lembar aja nggak berani. Nah, yang begitu tuh menganggap besar urusan dosa, itu menunjukkan sempurnanya rasa takut kepada Allah di dalam dirinya, dan menunjukkan adanya sifat muraqabah. Nah, ini kan babnya muraqabah. Apa muraqabah itu? Merasa diawasi oleh Allah, ya. Merasa diawasi oleh Allah. Aduh, inilah problem di kita itu sebetulnya kan. Jadi hanya merasa takut itu dengan pengawas-pengawas manusia. Dengan pengawasan Allah mah nggak takut. Ya. Takutnya cuma gitu ya. Taat dengan peraturan lalu lintas itu cuman kalau ada polisi lagi operasi aja. Nggak ada polisi mah biasa aja ngelanggar. Iya Pak? Ya, bukan Bapak, bukan ya? Memang apa dalilnya harus patuh dengan peraturan lalu lintas? Nggak akan ketemu dicari dalil mah. Ya, apalagi dalil ayat Quran yang nggak bakalan ada di zaman Nabi mah, nggak ada lampu lalu lintas kok. Ya, itu cuma, nah ada sabda Rasulullah yang
menjadi landasan untuk itu, bahwa annasu ala syurutihim. Manusia itu harus patuh pada syarat-syarat yang disepakati di antara mereka. Nah, mau urusan apapun itu, apalagi untuk kemaslahatan, ya. Nah, ini sabda Nabi ini kan juga berarti berlaku untuk semuanya, ya. Jadi kalau peraturan itu untuk kemaslahatan, ya dipatuhi, ya, patuhi. Jadi jangan takutnya kalau ada polisi, ya. Saya mah takutnya cuma sama Allah aja. Bagus alasannya mah, ya, keren gitu. Nggak takut saya sama polisi. Saya mau cuma takut sama Allah aja. Sepertinya tauhid bener itu, ya. Jalan nggak bawa surat-surat, nggak pakai helm, udah ngebut. Apakah benar itu yang takut kepada Allah seperti itu? Ya. Bukan, ya. Jadi orang yang takut dengan Allah itu justru khawatir, ya, apa yang dilakukan itu akan melanggar apa yang disepakati oleh sesama manusia, dan itu akan merugikan banyak orang, gitu, merugikan banyak orang. Kan ketakwaan itu bukan hanya dinilai dari kesolehan secara vertikal saja, kan? Iya. Yang kedua, a'lamun nas billahi ta'ala ba'dal anbiya wa akmaluhum wara'an wa ashadduhum khasyatan hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala setelah para nabi, paling sempurna waroknya, warok tuh kehati-hatiannya, yang paling kuat rasa takutnya adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada sahabat yang ditegur Nabi karena dia pakai cincin emas. Nah, kata Rasulullah, salah seorang dari kalian sengaja meletakkan api neraka di tangannya, gitu. Paham langsung dia, mengerti itu. Yang dimaksud nggak boleh pakai cincin emas. Langsung saat itu juga dia lemparkan, dia copot cincinnya, dia lempar dan tidak disentuh-sentuh lagi itu cincin. Padahal maksud Nabi bukan melarang memilikinya, tapi jangan memakainya. Kalau dicopot mau dijual nggak ada masalah. Gitu. Yang dilarang itu apa? Memakainya. Tapi saking patuhnya tuh sahabat, apa yang dilarang Nabi udah nggak ada harganya dalam pandangan dia. Tuh, padahal emas itu Pak, emas udah nggak diperhatikan lagi tuh. Nah segitunya, ya kalau kita makan nggak mungkin begitu, ya. Mending dijual, ya, lumayan tuh. Gitu, saking patuhnya tuh begitu para sahabat Nabi mah, ya, luar biasa. Nggak ada lah kan, zaman sekarang mah nggak akan ketemu kita yang orang begitu. Falaqad kanu yarawnal umura allati istahaunaha ghairuhum itu muhlikat. Sehingga para sahabat Nabi itu menganggap urusan-urusan yang dianggap remeh oleh orang-orang selain mereka itu dianggap remeh, dosanya kecil, tapi mereka menganggap itu perkara yang dapat membinasakan, ya. Kenapa? Li'azami syuhudihim jalalallah wa kamala ma'rifatihim. Sebab mereka sudah menyaksikan kebesaran Allah dan kesempurnaannya Allah itu. Sehingga
Sangat takutlah dengan Allah. Ya. Lalu hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Allah itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, kata Nabi, Allah itu suka cemburu. Ya, goro itu cemburu artinya, Pak. Ya. Goro. Goiroh. Nah, goiroh itu kan jadi gairah. Gairah itu sebetulnya arti aslinya adalah kecemburuan. Gairah itu. Jadi orang yang punya gairah pada istrinya, maka dia tidak akan membiarkan istrinya disentuh oleh siapapun yang bukan mahramnya. Nah, itu artinya kan begitu. Ya. Punya gairah tuh punya rasa cemburu artinya. Nah, Allah itu suka cemburu. Dan kecemburuan Allah itu katanya ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti hanya seorang suami yang punya rasa cemburu, maka dia tidak akan membiarkan istrinya melakukan sesuatu yang tidak disukainya, kan begitu? Allah juga begitu. Karena Allah ini sangat sayang dengan manusia, dengan hamba-hambanya, maka Allah itu sangat cemburu ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dalam pengertian Allah sangat tidak suka dengan itu. Ya. Allah sangat tidak suka. Karena yang Allah inginkan dia itu selamat, masuk surga nanti, begitu artinya. Jadi al-ghairah fi haqqin nas taghayyuru halihim wan zi'azuhum. Gairah atau kecemburuan itu kalau pada sifatnya manusia adalah berubahnya sikap atau keadaan mereka. Ya, seperti bapak kalau mendapati seorang istri, itu mendapati istrinya misalnya tuh lagi ngobrol dengan laki-laki lain. Bagaimana perasaan bapak? Hah? Mendidih tidak itu? Hah? Kalau lihat istri misalnya dengan laki-laki lain, kalau waktu masih muda mah iya kali ya. Kalau sekarang, ya masih lah Pak kan. Jangan mentang, biarin aja lah. Udah nenek-nenek ini jangan begitu. Kan kecemburuan itu bukan soal masalah perselingkuhan, kan? Tetapi masalah melanggar aturan. Itu melanggar itu apa? Perempuan manapun, usia berapapun, ya tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Gitu. Walaupun majikan dengan sopir, majikan dengan anak buahnya, majikannya perempuan, itu berduaan sama sopirnya laki-laki. Dalam agama tidak diperbolehkan begitu. Kenapa? Itu akan mengundang fitnah. Ya, akan mengundang fitnah. Maka orang yang punya ghairah akan berusaha menghindari itu. Gitu. Ya, berusaha menghindari itu. Nah, itu kalau pada manusia, ya. Nah, wa hadza mustahilun fi haqqillah.
Nah, sedangkan pada haknya Allah tentu yang demikian itu ya mustahil. Berarti Allah serupa dengan manusia dong kalau dibayangkan seperti itu, berubah sikapnya Allah. Nah, wa makna ghairatuhu ta'ala, dan maknanya gairahnya Allah, kecemburuannya Allah. Allahu a'lam bil muradi minha. Itu hanya Allah lah yang maha tahu akan maknanya. Itu. Nah, wakila dan dikatakan itu bahwa pengertiannya itu adalah man'un nas minal fawahish wasairil muharramat. Kecemburuan Allah itu adalah kehendaknya Allah untuk mencegah manusia itu dari berbagai macam perbuatan keji dan semua yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala la yardha birtikabiha, dan bahwa Allah tidak ridho tuh melakukan semua itu ketika ada manusia yang melakukan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan Allah. Itulah maksudnya kecemburuan Allah tuh. Seperti tidak ridhonya seorang suami yang punya rasa cemburu itu ketika mengetahui ada anaknya yang melanggar aturan agama. Begitu, Pak. Nah, itu namanya. Kalau yang tidak punya rasa cemburu disebutnya dayus. Sudah pernah kita singgung waktu itu ya. La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga seorang yang dayus. Dayus itu lebih pada yang dimaksud adalah mudahanah. Apa? Membiarkan orang-orang dekatnya itu, orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab dia melakukan suatu dosa, dibiarin aja padahal dia tahu dan dia mampu. Itu termasuk dayus. Nah, yang begitu berarti tidak punya ghairah tuh, yang begitu tuh ya. Jadi apa faedah hadisnya? At-tanfir min irtikabil muharramat fa innaha tusabbibu ghadaballahi ta'ala. Nah, tujuan dari hadis tadi disampaikan adalah ya, membuat kita mestinya merasa takut melakukan perbuatan yang diharamkan, sebab itu akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharamkan Allah itu bisa menjadi sebab Allah murka. Ya. Makanya seringkali perintah untuk bertakwa di Al-Qur'an itu ketika sasarannya semua umat manusia, maka perintahnya itu bukan ittaqullah, tapi ittaqu rabbakum. Seperti di surat Luqman ayat 33 misalnya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah, takutlah artinya. Takwa itu, takutlah kalian pada Rabb kalian. Seperti juga di surat Al-Baqarah kan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, kenapa? Untuk menjadikan manusia takut kepada Allah itu perlu disadarkan mereka akan sifat Allah, yaitu Rabb. Nah, apa Rabb itu? Zat yang menciptakan, zat yang memberikan rezeki, zat yang mengatur kehidupan. Allah lah yang menciptakan langit bumi. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan gunung, laut, menyediakan udara, menerbitkan matahari, membuat jantungmu berdetak, membuat aliran darah itu terus mengalir, mengatur setiap sistem yang ada di dalam tubuh kita. Dia itu tuh. Kenapa perlu disadarkan ke situ?
Kalau semua manusia sadar bahwa hanya Allah yang ngatur dia seperti itu, mana mau berani melanggar aturannya? Ya, kok berani-beraninya melanggar aturan Allah? Tiap hari makan rezeki dari Allah. Ya, mana rasa malunya? Bismillah. Jadi sadarkan ke situ, Rob. Karena orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu kan kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka menjawab Allah, mengakui. Dah ya. Tuh. Ada satu hadis lagi nih sebetulnya, tapi lumayan panjang, tidak apa-apa ya. Kisah tapi cerita kok, panjang juga. Hadis yang ke-6 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering menyampaikan nasihat itu melalui cerita, Pak. Biasanya kalau orang mendengar cerita itu lebih mudah memahami kan, lebih mudah memahami. Jadi bapak juga kalau mau menyampaikan nasihat sama anak bisa lewat perumpamaan, lewat cerita begitu. Nah, supaya lebih mudah dipahami oleh anak. Nah, apa yang disampaikan Nabi? Inna salasatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya dulu kata Nabi, dari kalangan Bani Israel ada 3 orang yang diuji oleh Allah. Yang pertama abros, orang yang berpenyakit kusta, kulitnya rusak sehingga orang-orang menjauh darinya, didiskriminasi oleh masyarakat sekitarnya, gitu. Yang kedua aqra. Aqra itu yang diuji oleh Allah dengan penyakit gundul, tidak ada rambutnya. Dan yang ketiga a'ma, orang yang buta. Jadi 3-tiganya ini ya dikucilkan oleh masyarakatnya. Aradallahu an yabtaliyahum, Allah hendak menguji mereka. Fabasa ilaihim malakan, lalu Allah pun mengutus kepada mereka seorang malaikat dalam wujud manusia. Nah, jadi bisa dilihat oleh mereka karena menjelma dalam wujud manusia. Karena kalau malaikat dalam wujud asli nggak mungkin bisa dilihat. Fa'atal abros, lalu malaikat ini pun datang kepada orang yang kusta yang pertama. Faqala, lalu malaikat itu bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai, apa yang paling kamu inginkan? Kata si kusta, dia menjawab, launun hasan wa jildul hasan wa yazhabu anni allazi qad qazarani nas. Yang saya inginkan adalah punya kulit yang mulus, kulit yang bagus, dan dihilangkan dariku apa yang telah orang-orang menganggap saya ini kotor dan hina, yaitu penyakit kustanya. Maka famasahahu, lalu malaikat yang wujud manusia tadi pun mengusap badan si abros tadi, fadhahaba anhu qadharuh, seketika hilang penyakitnya, berubah kulitnya menjadi mulus, halus, gak ada sama sekali bekas-bekas kustanya itu. Wah. Wa utiya launan hasanan, dia diberikan warna kulit yang bagus. Faqala, lalu malaikat itu tanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu sukai? Kata si abros, dia menjawab, ibil, saya suka unta. Maka ya, di sini ada keraguan katanya perawi ya, ada yang unta, ada juga mengatakan sapi, tapi ya lebih cenderung unta nih. Lalu diberikanlah dia naqatan usyara. Lalu diberikanlah dia seekor unta betina yang sedang bunting.
Tuh, yang sedang dalam keadaan bunting mendekati kelahiran gitu kan. Wah, enak tuh dapat gratis ya. Kustanya sembuh, kulitnya jadi mulus, dikasih unta hamil lagi. Lalu kata malaikat, didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dengan sebab unta ini. Dah pergilah tuh si Abros ini. Lalu malaikat datang pada orang yang kedua, yang gundul tak berambut ini. Nah, dia bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Kata dia, syahrun hasan wa yazhabu anni hadzal ladzi qadirani Allah nas. Kata dia, yang paling saya inginkan adalah saya memiliki rambut yang indah, dan apa yang membuat saya dianggap rendah kotor oleh orang-orang ini lenyap dari saya. Sama, ia pun diusap oleh malaikat itu, seketika tumbuh rambut yang hitam tebal, langsung jadi ganteng dia, Pak. Waqala, ditanya lagi, apa harta yang paling kamu sukai? Nah, dia menjawab, saya katanya sukanya adalah seekor sapi. Kalau yang tadi kan unta, yang kedua ini menjawab sapi. Maka ia pun dikasih sapi yang sedang hamil. Wah, lumayan ya. Maka datang lalu yang pada orang yang ketiga, yang mana? Buta. Ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Nah, agak beda jawabannya orang ketiga. Ya. Jawabannya di situ menyebut-nyebut Allahnya. Kalau yang kedua tadi nggak ada. Yang ketiga ketika ditanya apa yang kamu inginkan, yang paling kamu sukai, dia menjawab, saya yang paling saya inginkan adalah Allah mengembalikan penglihatan saya. Oh, jadi bukan jawabannya langsung, saya ingin bisa melihat lagi, tapi saya ingin Allah mengembalikan penglihatan saya. Oh, jadi itu kan mengisyaratkan adanya keyakinan di hati dia, ya, pada Allah. Walaupun ditawari oleh orang tadi yang malaikat itu, tapi tetap dia hanya pada Allah saja berharapnya. Maka diusap orang itu, saat itu juga bisa melihat. Lalu ditanya, apa harta yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, kambing saya mah. Dikasihlah dia kambing yang hamil. Wah, udah tuh tiga-tiganya dapat ya, berubah saat itu juga dan punya harta. Singkat cerita, setelah sekian lama berlalu, maka orang pertama yang kusta berubah jadi orang kaya dengan untanya yang berlimpah di mana-mana. Banyak dia punya budak itu. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga sama. Nah, sampai akhirnya kan ini Allah mau menguji mereka nih. Malaikat yang tadi datang lagi, Pak. Ya, datang lagi. Datang kepada orang yang pertama yang kusta, tapi dalam wujud seperti si kusta itu sebelum dia disembuhkan. Nah, dalam wujud orang yang kusta gitu, penyakitan kulitnya, ya, datang pada si Tuan, tolonglah saya ini kehabisan bekal, bolehkah saya minta satu aja, katanya, untanya. Oh, langsung ditolak, Pak. Wah, enak saja. Jangan. Lalu ini saya persingkat aja ya, kalau dibaca nanti lama soalnya. Saya persingkat aja. Lalu kata si malaikat ini, sebentar Tuan, katanya. Sepertinya kita pernah ketemu deh. Bukankah Anda ini adalah orang yang dulunya berpenyakit kusta seperti saya?
lalu Anda menjadi kaya raya begini. Oh bukan, kata dia. Ini harta dapat warisan dari orang tua saya. Bohong deh. Apa kata malaikat itu? Kalau kamu bohong dengan apa yang kamu katakan, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Pergilah tuh malaikat. Seketika Pak itu karena dia bohong, unta-untanya pada mati semua. Budak-budaknya kabur dia. Dan kembali lagi dia jadi kusta. Tuh. Yang tadinya udah mulus bagus itu, kusta lagi. Akhirnya dia bertobat pada Allah. Yang kedua juga begitu. Yang udah punya rambut tuh, datang malaikat dalam wujud orang gundul. Minta sapi, ditolak sama. Sampai si kata malaikat ini, sebentar Tuhan, sepertinya kita pernah ketemu deh. Anda ini kan kayaknya dulu juga sama seperti saya gitu. Cuma sekarang lebih beruntung aja. Langsung dibantah. Bukan, saya dari dulu begini, ini warisan dari orang tua saya gitu. Kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Balik lagi Pak, sapinya mati semua, rontok lagi rambutnya itu. Ya, rontok lagi itu. Nah, tinggal yang ketiga. Yang buta. Sama, berwujud seperti orang buta, minta kambing. Apa jawaban orang buta ini? Tuhan, dulu saya sama seperti Anda. Nah, itu. Lalu Allah mengembalikan penglihatan saya. Anda mau ambil kambing terserah mau berapa. Wah, dimintanya satu, kata dia, terserah Anda. Ini pemberian dari Allah. Ya, kalau Anda mau silahkan berapapun. Saya nggak keberatan. Itu terserah mau ambil berapa. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Tahan Tuhan. Tidak usah berikan kambing itu. Saya bukan manusia. Saya ini malaikat yang diutus Allah untuk menguji kalian bertiga, dan Allah murka pada dua temanmu itu. Allah ridho kepadamu. Itu singkatnya Maya. Kenapa? Tadi punya rasa muraqabah sehingga apapun selalu dihubungkannya dengan Allah. Itu Pak kira-kira ceritanya ya. Saya persingkat aja. Bisa kan nanti cerita lagi? Nah, baik, karena udah masuk Isya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.